saya dulu sering banget nih mendengar kata-kata begini, nikah atau kawin gantung. Ustadz Maulana pernah nggak dengar kalimat begitu? Sebenarnya saya pernah baca. Nah iya. Baca di riwayat Rasulullah. Nah makanya ini mewakili pertanyaan jamaah juga karena mungkin masih ada nih sampai sekarang yang dikatakan kawin gantung atau nikah gantung ini. Ini sebetulnya menurut sudut pandang Islam ini diperbolehkan atau enggak sih Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya, izin Ustaz Hafiz Sifah, Masya Allah, Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Islam itu indah kali ini menjawab pertanyaan, keraguan atau apapun. Mari kita kenali Islam secara indah dalam artian kita berbaik sangka. Dan ternyata ada yang ditanyakan tadi Mas Mikdad luar biasa. Pertanyaannya masalah nikah gantung. Wow. Berbicara tentang nikah gantung itu sebenarnya itu sah. Karena sesuai aturan rukunnya, syaratnya. Sudah. Nah kenapa dikatakan tergantung? Karena sebenarnya gini, nikahnya sah karena sesuai rukunnya. Ada walinya, ada ijab kabulnya, syaratnya juga ada. Pokoknya semua lengkap. Bahkan saksi pun ada. Cuma kenapa dikatakan digantung? Karena menahan lebih dulu untuk berkumpul. Karena sebab kebaikan. Contoh saya katakan. Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah tidak dicampur oleh Nabi setelah dinikahi. Ada riwayat mengatakan 2-3 tahun. Karena dinikahinya mohon maaf dibawa oleh ayahandanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk dinikahi oleh Rasulullah. Dan setelah dinikahi, ya ini nih yang perlu dicamkan nih. Banyak salah paham. Nabi kok menikahi anakmu, anak kecil? Enggak. Nabi memang menikahi di usia 9 tahun. Tapi nanti bergabung dengan Nabi, bersatu rumah dengan satu atap dengan Nabi setelah 2-3 tahun kemudian. Artinya apa? Di sini adalah maksud tujuannya satu, bisa jadi belum balik. 2, bisa jadi dalam artian mohon izin saya harus katakan untuk menghindarkan daripada fitnah, zina dan sebagainya. Dan terima kasih banyak di Indonesia ini pasti tidak berlaku. Betul. Berlaku dalam usianya karena memang ada batasnya. Tapi ternyata ada juga yang kawin gantung di Indonesia karena faktor pendidikan. Dia tidak mau berkumpul dulu sama suaminya karena dia masih mau menyelesaikan sekolahnya dulu. Betul. Nah, sebenarnya umurnya udah cukup untuk nikah. Nah, sebenarnya dia sudah balik jelas karena dia mau menyelesaikan kuliahnya dulu. Dia cuma datang ke Indonesia untuk nikah, habis itu pergi lagi kuliah lagi di luar negeri. Itu namanya kawin gantung tidak disatukan. Jadi kalau berbicara kawin gantung ini gimana? Jamaah. Oh jamaah. Bisa nggak? Jawabannya bisa. Bisa untuk menghindar fitnah, apalagi sekarang kan banyak haters. Betul. Cocok nggak kata-kata saya haters? Wih, haters. Haters. Bahasa Inggris udah makin bagus. Iya baiklah, karena saya diajarin sama anak saya. Jadi haters ini yang tidak mau mengerti. Nah sementara nikah itu harus diumumkan, harus disiarkan supaya tidak terjadi fitnah. Karena mohon izin, mohon maaf, ini pembelajaran besar buat kita untuk bisa mengerti keadaan. Dan ingat sekali lagi, saya katakan kawin gantung tetap sah. Cuma untuk menjaga saja karena faktor keadaan sehingga tidak disatukan. Mungkin faktor tugas, betul. Karena dia masih tugas, betul. Dan sebagainya. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah jadi jelas nih. Awalnya saya nggak ngerti tuh hukum gantung tuh gimana ya? Apakah nikahnya? Nih kawin gantung itu gimana? Apakah sampai hukum akadnya sampai beda cerita lagi beda tuh. cerita lagi. Aduh.
Baik, Masya Allah ini bicara soal menikah banyak banget di ilmu yang harus kita serap karena bicara soal menikah itu adalah ibadah yang sangat panjang sekali bahkan sampai kita meninggal. Nah kita akan